Ya Allah sobat nubar semuanya, kembali dalam acara menulis bareng DJ, menulis semudah update status. Ya, pada kesempatan kali ini episode keempat, sesi keempat ya, atau terakhir, kita akan bincang-bincang literasi, Kang ya. Iya. Membicarakan suatu kata yang kebanyakan orang lain ucapkan yang dianggap benar, padahal arti sebenarnya Kurang tepat. Iya. menurut KBBI. KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, seperti apa sih yang akan kita bahas? Tentu penasaran ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan lonceng di bawah ini untuk mendapatkan konten-konten lainnya tentunya. Ya, baik Kang. Tadi kan kita mau membahas, mau bincang-bincang literasi. Iya. Kalau kemarin kita sempat singgung tak bergeming. Sekarang ada kata lagi nih yang sering orang lain ucapkan, yaitu acuh. Betul Kang ya? Benar sekali. Nah, ini bagaimana soal acuh? Gitu. Iya. Baik Sobat Nubar, kali ini saya akan memaparkan sebuah tema yaitu tentang salah kaprah, di mana kata-kata ini kan sering diucapkan setiap hari, baik itu dalam lisan ataupun dalam tulisan. Nah, saya akan membahas tema kita adalah tentang acuh. Nah, ini di lagu sering ada ya. Terutama kalau saya kan pecinta dangdut. Jadi di dangdut ada kau acuh, memang acuh, cintamu sungguh tak acuh. Nah, seperti itu Kang. Jadi Kalau itu saya malah nah, ada lagu yang lain? lagu lain Tentang mungkin acuh. lagunya The Massive yang gimana tuh? Kau membuat acuhkan diriku, gitu sih. Nah, yang itu yang acuhkan diriku. Terus masih banyak ya. Nah, kalau dari lagu-lagu situ ini. acuhkan diriku maksudnya Itu masih ambigu tidak tuh Kang. tidak dipedulikan ya maksudnya. Tapi kita Nah, mungkin kalau yang tadi kalau Kang Aan nyebutnya acuhkan diriku itu masih ambigu, artinya masih dua arti. Bisa jadi acuhkan diriku berarti pedulikan diriku, bisa jadi acuhkan diriku cuekan aku. Nah, ini nanti kita akan paparkan apa sih yang menjadikan sebuah kata acuh ini yang katanya kurang tepat dalam sebuah penulisan atau pengucapan di dalam sebuah kata-kata atau dalam sebuah tulisan. Mari kita lihat dulu kata acuh, bahwa acuh itu kalau dalam kita runut ke dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah itu Kang, peduli. Artinya dia itu peduli atau lebih memindahkan. peduli ya? Peduli, bahwa acuh itu peduli. Sedangkan di masyarakat kita bahwa acuh itu artinya cuek. Artinya masa bodoh. Terserah lo deh maunya apa gitu, gua acuh aja deh terserah lo gitu kan. Nah, ini yang menjadikan suatu garis besar bahwa kosakata bahasa Indonesia di kita ini masih banyak orang ngikut, tapi ngikut tentang salahnya, bukan tentang kebenarannya. Nah, terkadang gini Kang, saya punya suatu kasus bahwa ada seorang teman mengatakan itu anak acuh banget gitu kan. Oh iya benar tuh Kang. Kadang juga saya sering ada teman gitu kan, orangnya kayaknya acuh banget gitu. Maksud acuh yang dia maksud itu adalah cuek. Oh ya, cueknya itu ya, konotasinya konotasi negatif berarti. Iya, dalam artian konotasi negatif cuek itu tadi. Tapi sebetulnya artinya malah peduli. Acuh itu malah peduli ya. Berarti emang kurang tepat. Perhatian gitu acuh itu. Iya, dan saya kadang negur ke temen itu, kok kamu bilangnya ke temen kamu acuh, padahal dia kan maksudnya dia itu teman saya ini mengatakan acuh, tapi asal anak itu memang dia itu tidak perhatian terhadap si ya kayak cuek tadi ya. Kata dia ya itu acuh banget sama saya tegur aja dia nggak pernah balas gitu kan, dan lain sebagainya. Berarti itu bukan acuh, artinya dia adalah cuek sama kamu. Yaitu cuek itu artinya acuh kata. Nah, ketika kita luruskan ya sulitnya kenapa? Karena gini, sulitnya itu kalau saya orang literasi, sehingga ketika ngobrol dan orang yang bukan cinta literasi atau bukan seorang yang paham terhadap literasi, maka kita yang disalahkan bahwa ketika saya membenarkan bahwa
acuh itu artinya adalah peduli, perhatian. Nah dia langsung menjudgment bahwa saya itu salah. Gitu. Bahwa kata dia Karena memang sudah mendarah daging iya ya. benar. Bahwa kata dia acuh itu artinya cuek, tidak peduli gitu kan. Acuh itu artinya ya masa bodoh, nggak tanggap gitu acuh itu. Sehingga ketika kita paparkan itu akan sangat sangat tidak bermanfaat ketika kita banyak debat nantinya. Karena apa? Karena beliau ini atau teman ini dia itu bukan sebagai orang yang hobi pada literasi, sehingga dia masa bodoh lah gitu. Akhirnya dia sifatnya itu adalah di sana bahwa acuh menurut dia adalah cuek, tidak perhatian, tidak peduli gitu. Nah menurut dia versinya, karena setiap orang itu mengatakan bahwa acuh artinya seperti itu. Nah kalau kita di dalam dunia literasi ya kita bahwa acuh itu adalah peduli, acuh itu adalah perhatian, mengindahkan bahwa acuh tersebut. Nah ini menjadikan suatu kontroversi Kang. Karena masih banyak juga yang di buku-buku ya, tapi kalau buku-buku yang sudah penerbit besar insya Allah sudah tidak ditemukan ya. Sudah tapi paham kalau ya. Iya, karena mereka juga sudah paham dengan kaidah tata bahasa yang baik dan benar seperti apa, berdasarkan KBBI dan juga PUEBI-nya, sehingga mereka paham betul mana yang harus dipakai kata acuh atau kata yang lainnya seperti itu, atau kata pengganti dari sinonim dari acuh tersebut. Nah, ini menjadikan suatu tindakan kita selaku para pejuang literasi, gimana caranya agar kata-kata yang dianggap lazim oleh suatu masyarakat, maka yang sebenarnya itu adalah tidak sesuai dengan kaidah bahasa, ya kita lah yang Ya tetap kita sampaikan Kang. Iya harus, itu wajib. Persoalan terima atau tidak ya urusan dia mungkin. Iya, tapi kalau saya kan tetap bahwa saya berpegangnya kalau dia bukan orang literasi ya saya tidak memaksa ya. Tapi kalau dia orang literasi harus paksa, bahwa bahkan bila perlu harus dibuka kamusnya, baik itu kamus digitalnya ataupun kamus berupa textbooknya gitu. Itu harus. Karena apa? Karena agar tidak mengamalkan suatu perbuatan yang salah. Karena itu kan kalau seandainya kita membiarkan dia dan dia nanti keluar-keluar lagi di komunitasnya misalkan, maka ini adalah suatu virus kesalahan yang ditularkan disebar orang lain, luaskan malahan ya, sehingga menjadikan virus-virus baru bagi orang pemula. Nah ini yang paling bahayanya itu. Dan masih banyak kata-kata yang tidak sesuai artinya dengan kamus KBBI, tapi mereka dianggap lazim bahwa itu adalah suatu adat istiadat turun-temurun dari para leluhur mereka, mentor-mentor mereka, bahwa kata itu adalah tepat, kata itu adalah benar. Nah, inilah sesuatu hal yang sulit, tapi ya harus kita gemborkan, kampanyekan bahwa kata tersebut tidak sesuai, kata tersebut tidak tepat pemaknaannya. Kalau seandainya menggunakan kata itu, maka cari sinonim yang lebih mirip-mirip ke tentang perbandingan di kata acuh tersebut. Misalnya gini, ada suatu contoh kasusnya adalah sampai kapan kau acuhkan aku seperti ini. Nah, ini sampai kapan kau acuhkan aku seperti ini, artinya dia merasa tidak diperhatikan oleh orang lain atau oleh lawannya, bahwa sehingga dia mengatakan sampai kapan kau acuhkan aku seperti ini. Artinya menanyakan tentang kepedulian seseorang, padahal kalau dalam bahasa yang benar kata tersebut artinya dia bahwa sampai kapan kau acuhkan aku seperti ini, artinya si cowok ini atau si pasangan ini sangat peduli sekali terhadap pasangannya. Itu. Jadi ini ada dua pembahasan Kang, ada dua makna suatu kalimat yang sampai kapan kau acuhkan aku seperti ini, karena ini bentuknya kan kalimatnya hanya kalimat dialog biasa tanpa dialog tag, tanpa dialog narasi misalkan. Karena sampai kapan kau acuhkan aku seperti ini, ada dua makna. Yang pertama adalah sampai kapan kau acuhkan aku seperti ini, artinya dia mengatakan bahwa pasangannya adalah orang yang peduli. Jadi apakah nanti sampai nikah kamu tetap acuh sama saya? Nah itu pertanyaan. Artinya dia, apakah kamu sampai menikah tetap peduli pada saya gitu, tetap berempati pada saya dan sebagainya. Atau kata yang keduanya, makna yang keduanya, sampai kapan kau acuhkan aku seperti ini, kalau kalimatnya arti dari acuh itu adalah negatif, artinya tidak memberi perhatian, berarti sampai kapan kau tidak memperhatikanku. Nah seperti ini.
Nah, itu jadi ada dua. Jadi ini kalimatnya adalah kalimat ambigu, yang dimana kalimat ambigu ini adalah kalimat yang akan mempunyai dua makna. Dua tafsiran ya. Iya, dua tafsir yang berbeda. Karena apa? Karena ini ada kalimatnya kalimat yang dia bukan tag. Itu baik karena ini berupa dialog, berupa suatu kalimat. Kalimatnya adalah kalimat yang pasif sehingga dia tidak memberikan suatu keterangan. Baik itu keterangan objeknya ataupun keterangan subjeknya. Ini Kang di sini ya. Jadi dalam sebuah konteks tulisan itu harus ada kalimat keterangan, baik itu objek ataupun subjek, sehingga apa yang dia ucapkan itu mengarah pada sesuatu hal. Nah, karena ini kan tidak, kalau ini kan hanya sebatas sampai kapan kau acuhkan aku seperti ini, itu kan kalimat tanya. Kalimat tanya. Iya. Nah, coba kita lihat lagi contoh yang kedua. Perhatikan lagi Sobat Ngubar. Contoh yang keduanya adalah, jangan kau acuhkan aku lagi. Aku tak bisa hidup tanpamu. Nah, ini juga masih sama kan? Ambigu. Ambigu juga, karena jangan kau acuhkan aku lagi. Artinya kalau kita diterjemahkan dalam bahasa yang salah, artinya jangan kau acuhkan aku lagi, artinya jangan kau cuekan aku lagi. Aku tak bisa hidup tanpamu. Gitu. Seharusnya mungkin jangan kau tak acuhkan aku lagi gitu. Kalau misalkan penafsiran dari orang tersebut pengennya diperhatiin. Ada perhatian. Iya. Jangan kau acuhkan aku lagi kan minta kepeduliannya kan, perhatiannya. Tapi kalau dia maksudnya apa namanya? Jangan dicuekin, harusnya dikasih imbuhan tak gitu ya. Iya, bisa jadi. Itu jangan karena kalau seandainya jangan kau acuhkan aku lagi. Ini kan maksudnya adalah si orang itu mengatakan bahwa dicuekin artinya. Tapi kalau dari kita terjemahkan makna yang sebenarnya bahwa jangan kau acuhkan aku lagi, artinya jangan kau pedulikan aku lagi. Nah, ini punya ambigu kan. Ini dua makna yang berbeda penafsiran. Kenapa dua makna? Karena tadi sebuah kalimat, sebuah tulisan apabila itu sebuah dialog pasif tanpa adanya tag. Tag itu disebutkan ke seseorangnya dan tidak ada penyandang subjek, objek dan keterangan, maka kalimat itu akan menjadi kalimat yang ambigu. Nanti insyaallah kesempatan lain akan saya bahas tentang kalimat ambigu itu seperti apa sih. Itu namanya kalimat rancu. Kalimat rancu itu artinya yang seperti ini. Ketika menunjukkan sesuatu hal persoalan, tapi persoalan itu bisa dibawa ke A, bisa dibawa ke B, gitu. Sehingga orang akan pusing tuh. Ini kira-kira maksudnya apa gitu? Karena punya dua tujuan. Itu kalimat rancu. Jadi kembali ke penulisnya juga Kang ya. Iya benar. Kadang-kadang nanti editor yang dipusingkan. Ini maksudnya apa nih? Nah, itu biasanya editor yang diriuhkan. Tapi biasanya kalau seandainya bentuk kalimatnya itu kalimat lengkap atau baik itu sebuah narasi ataupun tag, itu yang saya pahami, yang saya sering pengalaman setiap ngedit, pasti itu ada kalimat tag. Itu di sana ada tagnya ataupun ada narasi keterangan. Jadi si editor itu nggak merasa kelimpungan dengan makna atau tujuan dari kalimat yang ditulis. Seperti itu, kata acuh tadi ya. Iya, itu dari kalimat acuh. Nah, mungkin kalian juga pernah punya pengalaman barangkali. Kalau misalkan ada kata tadi tuh kayak lagu acuh tak acuh itu benar nggak? Nah, yang ini ya, kau acuh, memang acuh. Nah, artinya di sini bahwa si pencipta lagu itu, maaf bukan berarti saya menyudutkan tentang pengalaman keilmuan dari si pencipta. Kadang-kadang mungkin mereka yaitu Kang sudah terbiasa dengan kebiasaan masyarakat, dan mungkin masyarakat yang mendengar juga udah terbiasa bahwa yang namanya acuh itu cuek, sehingga kau cuek, memang cuek, sangat cuek padaku gitu kan. Intinya gitu ya. Tapi kalau kita dibahasakan yang baik dan benar bahwa kau acuh, memang acuh, artinya kau peduli dan sangat peduli sama aku itu. Jadi ini juga tetap kalimat rancu, kalimat termasuk yang ambigu. Kalimat ambigu tadi ya. Iya, kalimatnya itu kalimat yang ambigu. Karena apa? Di sana tidak menjelaskan tentang objek, subjek, dan keterangan. Apa sih maksud dari kalimat tersebut? Nah, ini sesuatu hal yang kalau kita hanya mengucapkan secara lisan atau secara tulisan tanpa dibarengi, diselipkan dengan tag atau diselipkan dengan subjek, objek, dan keterangan, maka ya siap-siap saja menjadi perdebatan yang panjang kan. Iya, itu udah terbiasa hal-hal seperti itu. Nah, makanya di sini konteks dari bincang literasi kita itu adalah hanya menggarisbawahi bahwa kita adalah kalimat yang salah
kita yang membenarkan dengan adanya ini Nubar Pro, Nubar Pro, ya ini bincang literasi bincang ya. literasi ini kita yang meluruskan ini loh, kita luruskan yuk Sesuai dengan bareng-bareng. pedoman umum PUEB, pedoman umum ejaan bahasa Bahasa Indonesia atau KBBI. Ya? KBBI, iya. Oke. Itu Kang. Ya baik Kang, terima kasih atas penjelasannya ya. Seperti itu Sobat Nubar ya untuk materi kita kali ini, bincang-bincang literasi, bahwa kata acuh arti sebetulnya adalah peduli Kang ya. Mulai saat ini jadi perlu kita kampanyekan, kita sampaikan juga ke teman kita, saudara kita yang mengucapkan, yang menganggap kata acuh itu adalah cuek gitu. Iya, Padahal benar. arti sebetulnya lebih ke perhatian. Nah, oke baik Sobat Nubar, demikian untuk materi kita kali ini, episode keempat. Sampai di sini, sampai bertemu di episode selanjutnya dengan materi lainnya tentunya. Tetap pantengin di channel kita YouTube Nubar Pro. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan konten-konten lainnya seputar dunia literasi, menulis bareng DJ, menulis semudah update status. Saya Aan NH dan DJ Supriyanto, salam salam literasi.